Ya. Setiap negara modern bertumpu pada sebuah prinsip yang sangat dasar. Kesejahteraan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya penghormatan terhadap martabat setiap individu manusia. Karena itu, reformasi tata kelola dan penegakan hak asasi manusia tidak hanya menjadi agenda hukum, tetapi juga fondasi pembentukan warga negara yang berdaulat, sadar hak dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Priyambadi Gumelar dengan 3 digit NPM terakhir 025 akan menjelaskan tentang reformasi dan hak asasi manusia. Reformasi dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki struktur, mekanisme, dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara negarawan dan warganya. Reformasi tidak selalu identik dengan perubahan politik yang masif, tetapi mencakup juga proses berkelanjutan yang tujuannya untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas penghormatan HAM dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan negara. Salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan kewarganegaraan adalah kerangka hukum yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negaranya. Dengan itu, Indonesia memperkuat prinsip ini melalui keberadaan konstitusi yang menegakkan bahwa hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hingga hak bebas dari perlakuan diskriminatif adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari status seorang warga negara. Hak-hak tersebut bukan pemberian dari pemerintah, tapi hak tersebut adalah pemberian langsung yang melekat sebagai seseorang yang sejak lahir sudah didapatkan dan diakui sebagai manusia yang hidup di negara Indonesia. Penegakan hak asasi manusia selanjutnya dipertegas melalui undang-undang dan lembaga yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan. Undang-undang tentang hak asasi manusia memberikan payung hukum atau payung yuridis yang komprehensif dan juga sementara lembaga sebagai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai pengawas independen yang menilai bahwa apakah penyelenggaraan negara atas hak asasi manusia tersebut sudah benar dijalankan. Dalam konteks kewarganegaraan, lembaga-lembaga ini menjadi peranan yang penting untuk masyarakat melaporkan pelanggaran, menyuarakan aspirasi, hingga mengawal penyelesaian berbagai macam perkara yang mencakup hak asasi manusia. Reformasi dalam penegakan hak asasi manusia juga menuntut keberadaan budaya hukum. Warga negara harus memahami bagaimana hak sekaligus kewajibannya untuk mendapat perlindungan juga pendidikan yang juga menjaga ketertiban sosial. Pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen yang paling penting dalam membentuk kesadaran ini bahwa HAM bukan sekedar wacana moral, tetapi pedoman untuk hidup sebagai warga negara. Di sisi lain, tantangan penegakan HAM masih terus muncul. Banyak isu-isu yang kita ketahui seperti diskriminasi antar kelompok, ketidakadilan dalam akses layanan publik, juga penggunaan kekuatan atau power yang tidak proporsional, serta masalah intoleransi antar umat beragama yang menunjukkan bahwa reformasi nilai masih belum sepenuhnya selesai. Namun, keberadaan kerangka hukum dan lembaga-lembaga pengawasan atas hak asasi manusia dan partisipasi aktif masyarakat menjadi modal yang utama untuk terus mendorong perbaikan. Karena pada akhirnya penegakan reformasi dan hak asasi manusia menjadi proses yang tidak akan pernah berhenti. Ini merupakan perjalanan yang sangat panjang yang bertujuan membentuk negara yang tidak hanya kuat secara institusi, tetapi juga berkeadaban secara moral dan perspektif. Dalam perspektif kewarganegaraan, keberhasilan reformasi tidak diukur dari sebagai mana banyaknya aturan yang diubah atau sebanyak apa undang-undang yang diubah.
tetapi sejauh mana warga negara merasakan perlindungan, keadilan, serta kesempatan yang setara dalam berkehidupan seharian. Izinkan saya mengutip satu hal, reformasi dan hak asasi manusia adalah komitmen lintas generasi, komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara hidup dengan martabat, kebebasan, dan keamanan yang layak. Terima kasih. Nama saya Priyambada Gumelar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.